Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Dengan teriakan kanselir Basan, dinding cahaya yang tingginya puluhan meter dan secara harfiah tidak memiliki ketebalan muncul di depan mereka. Tebing curam ini memancarkan cahaya jingga dan lebarnya 600 yard. Ada tanda-tanda aneh yang menutupi seluruh tebing dan di tengah setiap tanda terdapat bintang yang menyala. Ada total 36 pola di seluruh tebing curam dan ada 36 bintang menyala yang tampak seperti peta bintang. Tepat saat kanselir Basan mengeksekusi tebing roh surgawi, teriakan pembantaian tiba-tiba terdengar di depan mereka saat medan perang bergeser ke arah mereka. Ratusan praktisi seni dewa datang melesat sambil duduk di atas binatang buas yang meraung saat melaju kencang dan berhadapan langsung dengan tebing curam yang muncul tiba-tiba di antara langit dan bumi. Wajah para praktisi seni dewa barbar itu berubah pucat pasi dan seorang jenderal barbar tua berambut putih berteriak keras, "Cepat, hancurkan!" Seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah tebing curam dan gemuruh terdengar terus-menerus. Ada juga pedang terbang yang mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga saat menusuk tebing curam, namun, ujung pedang seringkali dapat menembus tebing curam ini sebelum tertahan di tempatnya di tebing curam yang tak terbatas. Pedang tidak dapat maju atau ditarik kembali. Ham. Tebing roh surgawi bergetar terus-menerus akibat serangan dan ada ratusan pedang yang ditambahkan ke dinding. Di belakang, masih ada seni ilahi yang meledak dan menghancurkan tebing. Beberapa ratus praktisi seni dewa barbar itu bertabrakan di dinding. Ini, ditambah dengan seni dewa yang ikut bertikai, membuat retakan mulai terbentuk terus-menerus di tebing curam ini. Kanselir Basan berteriak sambil mendorong tangannya ke depan lagi dan terdengar dengungan. Tebing roh surgawi lainnya tercipta yang menyatu dengan tebing curam di depan yang mulai retak. Jumlah tekanan yang ia tahan tidak terbayangkan karena ia terus-menerus dipaksa mundur. Di antara beberapa ratus praktisi seni ilahi ini, tidak ada kekurangan praktisi kuat dari alam 7 bintang, alam makhluk surgawi dan bahkan alam hidup dan mati. Dengan mereka semua bekerja sama dan memberikan tekanan padanya, sudah sangat menakutkan bagi kanselir Basan untuk dapat menggunakan tebing roh surgawi untuk melawan mereka dan tidak membiarkan mereka menghancurkan tebing itu. "Korbankan peluru pisau," teriak jenderal tua itu dengan tegas. Suara mendesing, bola-bola peluru pisau beterbangan ke langit dan berputar di depan tebing. Tiba-tiba, cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah tebing dan suara dentingan yang tajam terdengar tanpa henti. Dalam sepersekian detik, tebing itu benar-benar tertusuk oleh lebih dari puluhan ribu pisau harta karun. Ekspresi kanselir Basan berubah drastis dan dia mundur 10 langkah karena tekanan yang datang dari lereng curam itu. Tebing roh surgawinya terus menyusut karena tekanan kekuatan yang mengerikan itu. "Adik laki-laki, putri, kita akan memasuki medan perang kaum barbar." Kanselir Basan berteriak, "Kalian berdua hati-hati." Jantung Kinmu sedikit bergetar dan tiba-tiba dia mendengar suara trompet dari kedalaman padang rumput. Pasukan lain berhasil mengejar mereka. Jenderal barbar tua itu tidak berdaya dan berteriak dengan tegas, "Hadapi musuh." Itu adalah pasukan besar yang mengejar dan dibentuk oleh sebagian besar praktisi seni bela diri dan praktisi seni bela diri dari suku barbar. Praktisi seni bela diri adalah prajurit infanteri sementara praktisi seni bela diri adalah kavaleri yang menunggangi binatang buas yang besar dan aneh. Selain itu, ada juga burung-burung besar yang melebarkan sayapnya di langit dan beberapa prajurit dari kekaisaran barbarian berdiri di punggung burung-burung itu. Namun, mereka semua adalah wanita yang mengenakan bulu berwarna pelangi di kepala mereka dan melemparkan mantra dan pedang tajam ke bawah. Kinmu melihat melalui lereng curam dan melihat seorang jenderal barbar yang tampak agung sedang duduk di atas seekor gajah putih. Gajah putih itu lebih tinggi dari binatang aneh lainnya dan tidak kalah dengan banteng hijau yang ada di bawah kaki mereka. Jenderal barbar muda itu mengalihkan pandangannya ke sini dan memperlihatkan ekspresi heran ketika dia melihat tebing roh surgawi. Dia langsung mendapatkan kembali ketenangannya dan berteriak, "Angin!" Pasukan itu segera maju dan menjatuhkan labu-labu besar itu di punggung mereka. Mereka membantingnya dengan keras, lalu membuka mulut labu-labu yang ada di depan mereka dan udara hitam segera keluar dari labu-labu besar itu. Udara hitam itu berubah menjadi tornado yang semakin membesar seolah-olah itu adalah seekor naga dengan kepala di langit dan ekor di tanah, mendatangkan malapetaka kemanapun mereka menyapu. Sementara itu para perwira yang telah melepaskan angin itu pun segera meloncat ke angkasa dan melangkah mengikuti arah angin untuk menyerbu ke arah bala tentara jenderal tua itu, menyapu para praktisi seni dewa yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Ketika para prajurit suku barbar itu tersapu ke langit,
para perwira itu melancarkan gerakan ke arah mereka dan membantai mereka dengan pisau, membantai para prajurit barbar itu satu persatu. Jenderal di atas gajah putih itu berteriak dalam-dalam, "Hujan!" Pasukan lain bergegas maju dan meletakkan guci-guci tanah liat yang mereka bawa di punggung mereka. Ketika mereka membuka tutupnya, awan kabut berterbangan keluar dari guci tersebut. Para perwira barbar ini terbang ke udara dengan menginjak kabut dan hujan deras pun turun. Para perwira ini merapal mantra di awan, mengubah tetesan air hujan menjadi pedang hujan dan menikamkannya ke bawah. Para prajurit barbar di bawah tidak punya waktu untuk menghindar dan kepala mereka tertusuk oleh tetesan air hujan, mengubah mereka menjadi saringan. Jenderal muda itu berteriak lagi, "Guntur!" Para barbar betina di punggung burung-burung besar itu mulai memukul genderang mereka yang mengeluarkan gemuruh guntur. Guntur menggelegar dari atas dan menyebabkan para prajurit barbar yang bertahan melawan angin dan hujan menjadi linglung karena getarannya. Hal ini menyebabkan pertahanan mereka secara tidak sadar melemah dan lebih banyak dari mereka yang tersapu angin dan hujan, tewas di tempat. Dengan angin, hujan, dan guntur yang dilepaskan oleh 3 pasukan, tidak banyak prajurit barbar yang tersisa hidup. Mereka yang tersisa hidup semuanya adalah praktisi kuat yang hampir tidak dapat dilukai oleh mantra biasa. Jenderal barbar tua itu tahu bahwa dia bukan tandingan mereka dan tidak bisa melarikan diri. Jadi dia buru-buru berlutut di lantai dan berseru dengan keras, "Jenderal Torimu, aku menyerah, menyerah. Aku mohon Jenderal Torimu untuk membiarkanku selamat." Melihat hal ini, 20 praktisi kuat lainnya dari suku barbar juga berlutut meskipun mereka tidak mau melakukannya. Bertahan hidup lebih penting bagi mereka, kami bersedia menyerah. Cahaya dingin melintas di mata Jenderal Torimu saat dia mencibir, "Kau, suku Tiermu mencoba memulai pemberontakan dan kau masih ingin hidup. Han telah memerintahkan untuk tidak menerima penyerahan diri." Ekspresi jenderal tua itu berubah drastis dan hampir berubah menjadi kasar ketika Jenderal Torimu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Sebuah pilar pedang setebal ibu jari menusuk udara dan meskipun mereka berdua terpisah 300 meter, pilar pedang itu tiba dalam sekejap dan sama sekali tidak memberi jenderal tua itu waktu untuk menghindarinya, menembus tengkoraknya secara langsung. Pilar pedang itu menancap kuat pada dinding cahaya yang dibentuk oleh tebing roh surgawi dan menembus lubang kecil dalam seni suci Kanselir Basan. Kanselir Basan mengangkat alisnya dan membubarkan tebing roh surgawi. Mereka hanya melihat pasukan Jenderal Torimu membantai semua orang barbar dari pasukan pemberontak, tidak menyisakan satu pun yang hidup. Sebagian besar perwira barbar memenggal kepala mereka dan menggantungnya di pinggang mereka sambil bersorak tanpa henti. Masih ada pula yang merampas kepala manusia dan berdebat siapa yang telah membunuhnya. Kinmu mengerutkan kening. Bahkan di reruntuhan besar, tidak ada kebiasaan sosial untuk merampas kepala manusia. Kumpulkan semua jiwa mereka dan persembahkan ke Istana Emas. Jenderal Torimu menunggangi gajah putihnya ke depan dan menyapa Kanselir Basan, "Mungkinkah itu Marsial Han?" Kanselir Basan menganggukkan kepalanya. Mata Jenderal Torimu berbinar dan ingin mencobanya. Marsial Han menghalangi 800 praktisi seni dewa dengan kekuatan satu orang, kemampuanmu sungguh luar biasa. Namun, kamu tidak sekuat yang mereka sebutkan dalam legenda. Sepertinya gelar Marsial Han milikmu tidak dapat dipertahankan lagi. Kanselir Basan terkekeh sambil berdiri tegak di atas banteng. Cahaya bersinar dari mata Jenderal Torimu saat dia tiba-tiba berdiri di punggung gajah. Cahaya pedang di tangannya melebar tajam dan ki pedangnya menembus udara saat menusuk ke arah Kanselir Basan, menutupi seluruh langit dengan cahaya pedang dalam sepersekian detik. Kanselir Basan mengulurkan tangannya untuk mencabut pisaunya dan menebas. Cahaya pedang tiba-tiba menghilang dan hanya tersisa pisau yang menebas secara horizontal di langit dan bumi. Terdengar suara gemuruh keras dan cahaya pisau itu menghilang, bersama dengan Jenderal Torimu yang berada di punggung gajah. Masih ada jenderal barbar lain yang berdiri di atas gajah putih itu dan mereka semua terkejut. Mereka hanya bisa mendengar suara, yang panjang dari belakang mereka dan mereka buru-buru menoleh ke belakang untuk melihat Jenderal Torimu terbang semakin jauh. Kemampuannya tidak buruk, namun, ketajamannya kurang. Kanselir Basan menyarungkan pisaunya dan setelah beberapa saat, Jenderal Torimu kembali. Baju sirah di tubuhnya telah terbelah menjadi 2 bagian dan tatapannya kembali menunjukkan rasa hormat ketika ia melihat ke arah Kanselir Basan. "Marsial Han, ketenaranmu sebagai petarung handal telah diwariskan di padang rumput hingga hari ini." Torimu berlutut dengan satu kaki dan meletakkan telapak tangannya di dadanya. "Apakah Marsial Han akan pergi ke Istana Emas? Dukun Agung telah memberi perintah agar kita memperlakukan Marsial Han dengan baik." Kanselir Basan menganggukkan kepalanya. "Saya mengerti, berdirilah. Saat itu Dukun Agung telah menganugerahkan gelar Marsial Han kepadaku. Dari kelihatannya sekarang,
karena dialah yang telah menganugerahkannya, tentu saja dia harus mengambilnya kembali secara pribadi. Seharusnya ada lebih banyak pahlawan yang muncul di padang rumputmu, jika tidak, mengapa Dukun Agung berharap aku pergi ke Istana Emas Roland? Torimu berdiri dan berkata, pahlawan yang kita miliki di padang rumput kita sebanyak bintang di langit, oleh karena itu kita secara alami memiliki orang-orang yang dapat mengalahkan Martial Han. Hulinger terkikik, Jenderal, aku suka caramu bicara jujur. Tembak banteng, siapa yang berani menembakku? Si banteng hijau mencibir dan tiba-tiba melihat gajah putih itu. Ia segera mendekat dan menyenggol tubuh gajah itu sambil tertawa nakal, gajah putih, kamu jantan atau betina? Gajah putih itu mengayunkan belalainya ke arahnya. Banteng hijau mengakhirinya dengan hidung berdarah. Ia betina. Hulinger menundukkan badannya di samping telinga sapi hijau itu dan berbisik. Sapi hijau itu membangkitkan semangatnya dan terkekeh pada gajah putih. Kulitmu begitu putih, aku suka padamu, apakah kamu makan bunga peoni pohon? Aku punya beberapa di sini, bunganya begitu lembut sehingga kamu bisa memeras airnya. Torimu memimpin pasukan untuk mengawal mereka ke Istana Emas Roland. Kinmu mengamati pasukan ini dan merasa sedikit penasaran. Strategi militer yang digunakan pasukan ini untuk melenyapkan pasukan pemberontak sangat tidak biasa. Strategi ini sangat mirip dengan strategi militer Kekaisaran Perdamaian Abadi, oleh karena itu, dia tidak tahu apakah Kekaisaran Perdamaian Abadi yang telah mempelajari taktik kaum barbar atau kaum barbar yang telah mempelajari taktik Kekaisaran Perdamaian Abadi. Setelah satu pertempuran, Torimu sangat menghormati mereka dan menawarkan makanan dan minuman dalam perjalanan mereka, sebagai bentuk penghormatan yang amat besar kepada mereka. Kanselir Basan tidak menghindarinya ketika dia mengajari Kinmu dan Ling Yuxiu perpaduan teknik pertempuran dan mantra, namun, ketika dia mengajari mereka bagian-bagian penting, dia harus menyampaikan suaranya. 6 hingga 7 hari kemudian, mereka telah sampai di bagian terdalam padang rumput dan mereka tidak jauh dari Istana Emas Roland. Torimu tidak mengawal mereka lagi dan malah memimpin pasukannya untuk kembali ke suku mereka sendiri. Kanselir Basan mengerutkan kening dan menghela napas dalam-dalam. Sepertinya Dukun Agung sangat teliti tentang kedatanganku. Kali ini dia pasti akan mengambil kembali gelar Martial Han. Aku takut ketika aku mencapai Istana Emas, akulah yang akan ditantang. Jika itu masalahnya, aku akan terlalu sibuk untuk mencuri kembali tubuh bagian bawah guru. Kinmu menjadi bersemangat untuk mencoba dan berkata, kakak senior, saya sudah mempelajari metode mencuri sebelumnya. Kanselir Basan meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Istana Emas Roland adalah tempat suci di padang rumput yang setara dengan tempat suci seperti Sekte Dao, biara petir besar. Ada banyak mekanisme dan berbagai macam segel di dalamnya. Metode pencurianmu sama sekali tidak berguna. Kau tidak dapat merusak atau memecahkan segel dan mekanisme di dalamnya. Orang yang mengajariku mencuri sangatlah berkuasa. Kinmu berkata dengan serius, dia adalah kakek cacat di desa kami, meskipun dia telah kehilangan satu kakinya, namun... Kanselir Basan menjabat tangannya dan membangkitkan semangatnya, kakinya bahkan dipotong oleh orang lain, ini hanya berarti dia tidak kompeten. Kalian tidak perlu memikirkan cara untuk mencuri kembali tubuh bagian bawah guru, aku akan menyelesaikan masalah ini. Kalian berdua hanya perlu memusatkan pikiran untuk menghalangi gerbang gunung Istana Emas Roland. Serahkan sisanya padaku. Dia tidak memberi Kinmu kesempatan untuk mengatakan kata-katanya dan bergumam, aku hanya takut Dukun Agung orang ini akan mempermainkanku dan mencari orang untuk melawanku satu demi satu, membuatku sibuk dan tidak bisa melarikan diri. Ini menjadi sedikit sulit. Tidak lama kemudian, Istana Emas Roland akhirnya muncul di depan mata semua orang. Kinmu melihat ke kejauhan dan melihat sebuah danau tiba-tiba muncul di padang rumput yang tak terbatas. Dengan riak-riak hijau kebiruan yang bergelombang, danau itu begitu luas sehingga seperti lautan di padang rumput. Kinmu menatap ke kejauhan dan samar-samar dapat melihat gunung-gunung besar yang membentang tanpa batas di kejauhan. Gunung-gunung ini terbungkus perak dan ditumpuk dengan salju. Sementara itu, di tengah-tengah pegunungan yang menjulang tinggi, ada sebuah gunung emas yang bersinar dengan gemilang. Kinmu membuka mata langitnya untuk melihat dan akhirnya melihat bahwa itu bukanlah sebuah gunung emas melainkan sebuah istana emas yang sangat megah. Terlalu banyak aula istana yang menutupi seluruh gunung, sehingga dari jauh tampak seperti gunung emas. Tidak ada mata uang tetap di padang rumput dan yang diterima hanyalah emas, oleh karena itu mereka menggunakan emas batangan yang diberikan Jenderal Bian Zhengyun untuk membayar makanan mereka sepanjang perjalanan. Bagi rakyat jelata di padang rumput, emas merupakan barang yang sangat langka dan bernilai sangat tinggi, dan istana di sana dibangun seluruhnya dari emas. Hal ini menunjukkan betapa mewahnya istana emas itu. Kanselir Basan datang ke danau dan Kinmu melihat sekeliling.
Ada sebuah perahu kayu yang berlabuh di sana dan ada seorang pria yang kepalanya ditumbuhi tanduk di atas perahu. Dia berpakaian hitam dan berdiri di haluan perahu sambil bersandar pada tiang bambu yang digunakan untuk mendayung perahu. Di wilayah perairan danau yang dangkal juga terdapat tiang-tiang kayu yang ditancapkan di sana dan pada setiap tiang kayu tersebut tergantung sebuah kepala yang sudah membusuk. Keterampilan pengumpulan jiwa para dukun bahkan lebih jahat daripada kultus suci surgawi kita. Kinmu menatap pria itu dan wajahnya seperti kambing gunung, meskipun kambing gunung itu berwarna coklat, berbeda dengan kambing gunung putih pada umumnya. Selain itu, tidak banyak bulu di wajahnya. Dukun berwajah kambing. Kinmu sedikit tertegun. Ketika dia berada di ibu kota, dia telah merawat beberapa prajurit yang telah menderita racun dukun dan mendengar prajurit itu berkata bahwa mereka telah bertemu dengan seorang barbar yang menumbuhkan tanduk di kepalanya. Barbar itu telah menggunakan cermin untuk memantulkan mereka, membuat mereka jatuh koma. Kinmu tadinya mengira dukun itu mengenakan topeng, namun setelah melihat dukun itu di atas perahu kayu, barulah ia tahu bahwa ternyata ada orang-orang barbar yang menumbuhkan tanduk di kepala mereka. Dukun berwajah kambing itu melirik mereka dan berkata dengan suara tajam, "Martial Han, Dukun Agung sudah menunggu cukup lama. Silakan naik ke perahu." Kanselir Basan menaiki perahu dan tersenyum. Air danau ini adalah air yang lemah dan tidak memiliki daya apung. Bahkan bulu pun akan tenggelam saat mendarat di permukaan sungai. Kita harus bergantung pada perahu Istana Emas Roland untuk dapat menyeberang. Mari kita naik ke perahu. Kinmu dan Ling Yuxiu menaiki kapal kayu bersama Banteng Hijau dan Hulinger. Tatapan mata dukun itu tertuju pada Kinmu dan Ling Yuxiu sebelum mencibir dan mendorong kapal ke tepi seberang. Ling Yuxiu tersenyum, "Jika kita tidak bisa menginjak air yang lemah di sana, tidak bisakah kita berjalan di sekitarnya? Kita juga bisa terbang menyeberanginya." Dukun barbar itu tertawa sinis, "Terbang ke atas. Kau bisa mencoba udara di sini dan melihat apakah kau bisa terbang." "Udara di sini sudah mati." "Udaranya mati?" Ling Yuxiu bertanya dengan bingung. Sapi hijau di sampingnya berbicara dengan suara rendah dan teredam, "Udara di sini memang mati, kamu tidak bisa terbang di sini." Ia pandai mengendalikan badai dan ia dapat merasakan bahwa udara tidak mengalir sama sekali. Ketika seseorang bernapas dengan normal, udara akan bersirkulasi ketika mereka menarik dan mengembuskan napas. Jika udara tidak mengalir, udara di bawah lubang hidung mereka akan kosong ketika mereka menarik napas, mengubah ruang itu menjadi hampa. Ketika udara di samping tidak dapat disuplai kembali ke area di bawah lubang hidung, seseorang secara alami akan mati lemas. Danau air lemah ini seperti itu. Udara di atas danau itu tetap di tempatnya oleh kekuatan yang tak terlukiskan dan tidak akan bergerak sama sekali. Hanya ketika perahu kayu itu meluncur maju, orang-orang di atas perahu itu akan ikut bergerak sehingga mereka tidak akan merasakan keanehan apapun ketika mereka bernapas. Jika perahu itu berhenti, mereka akan menghirup semua udara di bawah lubang hidung mereka dan ketika ini berlangsung selama beberapa waktu, mereka pasti akan mati lemas. Jika mereka menggunakan keterampilan terbang, akan sangat mustahil bagi mereka untuk terbang di atas danau. Keterampilan terbang mengharuskan seseorang untuk menggetarkan udara untuk membentuk aliran udara ke atas. Namun, menggetarkan udara di sini hanya akan membentuk ruang hampa, sehingga seseorang tidak dapat terbang. Hulinger juga mencobanya dan menemukan bahwa mantra untuk memanggil angin dan mendatangkan hujan sama sekali tidak berguna di sini. Dukun barbar itu terkekeh, bukan tidak mungkin untuk berjalan di sekitarnya. Namun, danau air lemah terlalu lebar dan jika kamu berjalan di sekitarnya, itu akan memakan waktu 2 hari. Terlebih lagi, ketika kamu mencapai pegunungan bersalju, tidak banyak yang bisa berjalan keluar dari sana. Ling Yuxiu tidak bisa berkata-kata. Kinmu diam-diam membuka mata langit dan mata langit hijau untuk melihat ke langit. Dia samar-samar bisa melihat kabut tipis seperti kain kasa yang menyelimuti seluruh langit di atas danau, membuat hatinya sedikit tergerak. Kurasa kain kasa inilah yang membuat udara tidak bisa bersirkulasi. Kain muslin tipis ini tidak dapat disentuh namun benar-benar ada. Ini seharusnya menjadi batasan yang disebutkan oleh Kanselir Basan. Tanpa sengaja ia melihat ke dalam air dan hatinya sedikit bergetar. Di dasar danau ini terdapat kumpulan tulang-tulang putih yang membuat Ling Yuxiu tersentak saat melihat ke bawah. Kanselir Basan berkata, mereka semua adalah budak yang digunakan oleh sekte dukun untuk menyempurnakan mantra mereka. Kinmu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dukun berwajah kambing itu mendayung perahu dengan cepat karena ia memiliki metode rahasia yang unik untuk menjelajahi permukaan danau seperti angin. Bahkan air yang lemah pun tidak dapat menenggelamkan perahu ini. Tak lama kemudian, perahu kayu itu berlabuh di dasar gunung bersalju. Dukun berwajah kambing itu tertawa nakal, "Martial Han, kumohon.
Kanselir Basan tersenyum dan berjalan menuju Gunung Emas. Bunyi tiup, suara yang panjang dan dalam terdengar dari trompet. Suaranya begitu dalam dan menggema hingga menggetarkan gendang telinga. Di kejauhan, longsoran salju tiba-tiba terjadi di semua gunung, menambah kemegahannya. Kanselir Basan tertawa terbahak-bahak dan menahan gemuruh yang disebabkan oleh trompet dan longsoran salju. Kinmu dan yang lainnya tidak bisa merasakan kelainan apapun, tetapi ki dan darah orang-orang di gunung berkobar karena tawanya dan darah semua orang mengalir deras ke kepala, membuat mereka merasa seolah-olah kepala mereka akan meledak tetapi mereka tidak bisa menahannya. Pada saat ini, sebuah suara berat terdengar dari puncak gunung, kekuatan kultivasi marsial Han sekarang telah jauh melampaui kekuatanmu di masa lalu. Apakah ada kebutuhan untuk memamerkan kekuatanmu saat kau tiba? Marsial Han, silakan naik gunung dan temui aku. Suara ini terdengar sangat jelas di antara tawa Kanselir Basan. Suara itu sudah tua namun penuh kekuatan, oleh karena itu, jelaslah bahwa dia juga seorang ahli yang luar biasa. Perkataan Grand Saman, tentu saja aku tidak punya pilihan selain menurutinya. Namun, tujuan kedatanganku hari ini adalah untuk memblokir gerbang gunungmu dan bukan untuk mengejar masa lalu. Kanselir Basan dan suara tua itu berbicara satu sama lain dengan santai dari kejauhan, saya akan naik gunung sekarang juga. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat tangga emas terbentang sampai ke gunung dan setelah berjalan sebentar, ada gerbang emas didirikan di sana dan gerbang itu tidak memiliki penghalang brengsel. Gerbang yang terbuat dari emas ini tingginya lebih dari 30 meter dan lebarnya lebih dari 60 meter. Gerbang ini dihiasi dengan batu giok dan mutiara berharga dan sangat mewah. Saat itu, Bacarlah yang membawa Kanselir Basan ke sini dan memblokir gerbang selama 3 bulan, mengalahkan semua talenta muda Istana Emas Roland dan para ahli yang bergegas masuk dari setiap bagian padang rumput setelah mereka mendengar berita itu. Dengan demikian Kanselir Basan dihormati sebagai kaisar bela diri oleh padang rumput. Saat itu Bacar juga telah mengalami sekitar 100 pertempuran dalam berbagai skala dan mengalahkan semua generasi tua di Istana Emas Roland, sehingga menerima ketenaran sebagai Heaven Han, Kaisar Langit. Kanselir Basan membawa mereka ke depan gerbang gunung dan melihat banyak dukun sudah menunggu di sana. Ada juga praktisi kuat dari padang rumput dan mereka bukanlah murid Istana Emas Roland tetapi mereka juga berjaga di sana. Mereka pastilah makhluk terkenal dari padang rumput dan telah bergegas datang ketika mereka mendengar berita itu. Omong kosong, seru Kanselir Basan. Sapi jantan hijau itu mengembik dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Otot-ototnya menggelembung dan ia tumbuh semakin tinggi hingga ia menjadi monster berkepala banteng dengan tubuh manusia yang berotot. Sambil melangkah lebar menuju gerbang emas, ia mengangkat bahunya ke atas dan mencabut gerbang gunung yang sangat berat itu. Para dukun barbar dan praktisi kuat di samping semuanya tercengang. Kanselir Basan berkata dengan acuh tak acuh, bawa gerbang itu ke atas gunung. Hati Kinmu sedikit bergetar karena dia tahu niat Kanselir Basan. Jika mereka memblokir gerbang di bawah gunung, akan sulit bagi mereka untuk memasuki bagian dalam Istana Emas Roland. Dengan membawa gerbang ke atas dan memblokirnya di depan aula utama Istana Emas Roland, akan jauh lebih mudah untuk mencuri tubuh bagian bawah jagal kembali. Namun, dengan melakukan ini, dia telah benar-benar menyinggung Istana Emas Roland. Mereka pasti akan bertarung sampai akhir. Jika mereka masuk jauh ke dalam Istana Emas Roland, para praktisi kuat itu hanya perlu menghalangi jalan setapak gunung yang mengarah ke bawah dan mereka akan terjebak. Dalam hal itu, mereka akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Kanselir Basan mendengus dingin dan melangkah maju, menyampaikan suaranya ke telinga Kinmu, setelah naik gunung, bukan hanya kalian berdua yang akan menghalangi gerbang gunung. Mereka mungkin akan bergerak melawanku. Keadaan sedikit berbeda dari apa yang kubayangkan. Kinmu menghiburnya, orang yang mengajariku mencuri adalah seorang cacat, dia sangat kuat. Bagaimana dia bisa lumpuh? Tanya Kanselir Basan. Kinmu ragu sejenak lalu berkata dengan jujur, sepertinya salah satu kakinya dipotong setelah ketahuan mencuri. Kanselir Basan tertawa muram, ketika saya mendengar Anda mengatakan dia cacat, saya tahu dia menjadi lumpuh setelah ketahuan mencuri. Apakah Anda pernah mencuri sebelumnya? Kinmu ragu-ragu lagi dan menggelengkan kepalanya, saya belum mencobanya. Kanselir Basan benar-benar kehilangan angan-angannya dan ekspresinya campur aduk. Tiba-tiba dia menyerahkan peta kepada Kinmu dan berkata, ini adalah peta geografis Istana Emas Roland, simpanlah dulu, namun, saya harap kamu tidak perlu menggunakannya. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah sekarang. Saat kita mencapai Istana Emas, kita harus beradaptasi sesuai dengan situasi. Kita mungkin bisa menemukan kesempatan untuk mencuri kembali tubuh bagian bawah tuan kita.
Tangga Istana Emas Roland sangat panjang dan membentang hingga ke puncak gunung. Qin Mu dan Ling Yuxiu mengikuti kanselir Basan menaiki gunung dan melihat sekeliling. Dia bisa melihat banyak patung dewa yang berwarna keemasan dan berkilauan. Setiap patung tampak sangat aneh. Mereka adalah manusia namun bukan manusia, iblis namun bukan iblis, dewa namun bukan dewa. Mereka memiliki karakteristik manusia, iblis dan dewa pada saat yang sama, memiliki segala macam variasi dalam penampilan mereka. Berjalan di jalan seperti ini membuat orang merasa semakin sesak dan bahkan Hulinger yang suka bertengkar dengan banteng hijau pun terdiam. Hanya langkah kaki banteng hijau yang sangat berat yang dapat terdengar. Qin Mu menoleh ke belakang dan mata para praktisi kuat dan para dukun menyemburkan api saat mereka mengikuti mereka tanpa sepatah kata pun. Di depan, banyak istana yang berkilau keemasan dan berkilauan muncul dan ada beberapa manusia aneh dan berbentuk aneh berdiri di bawah istana-istana ini. Beberapa dari mereka memiliki tanduk di kepala mereka dan beberapa memiliki sayap di punggung mereka. Ada beberapa yang memiliki kepala binatang buas dan beberapa yang menumbuhkan ekor ular. Namun, sebaliknya, mereka bukanlah ras iblis. Ras iblis memiliki aura iblis di sekitarnya, misalnya, Hulinger memiliki aura iblis dan meskipun aura iblis banteng hijau sangat samar, ia tetap memilikinya. Sementara itu, mutan ini tidak memiliki aura iblis. Hulinger dan banteng hijau berubah wujud menjadi manusia sedangkan praktisi kuat Istana Emas Roland berubah wujud menjadi non-manusia. Itu adalah mentalitas kultivasi yang berbeda antara kedamaian abadi dan di luar tembok besar. Bertransformasi menjadi non-manusia dan menjadi lebih dekat dengan iblis dan dewa berarti menjadi dukun. Namun, ada juga beberapa orang yang tampak seperti manusia biasa. Orang-orang ini seharusnya dapat mengendalikan tubuh mereka dan bertransformasi secara bebas menggunakan seni ilahi mereka. Ada juga banyak kandang di depan aula yang penuh dengan manusia berpakaian compang camping. Itu pasti bahan yang digunakan para dukun Istana Emas Roland untuk mempraktikkan teknik mereka. Ekspresi Ling Yuxiu sedikit berubah dan menjadi marah. Mereka adalah orang-orang dari Kekaisaran Perdamaian Abadi kita. Qin Mu berkata dengan acuh tak acuh, Kekaisaran Perdamaian Abadi juga telah menangkap orang-orang di reruntuhan besarku dan memperlakukan mereka sebagai budak. Tubuh Ling Yuxiu gemetar dan dia terdiam. Tuan muda, mereka tidak hanya menggunakan manusia untuk melatih teknik mereka juga menangkap iblis. Hulinger menjulurkan hidungnya dan Qin Mu menoleh ke arah itu dan melihat beberapa setan terkunci dalam beberapa sangkar. Kanselir Basan berkata, kultus dukun memiliki teknik yang tidak biasa yang dapat menggunakan jiwa untuk berkultivasi, menggunakannya untuk mengubah struktur tubuh mereka. Misalnya, dengan menyerap jiwa burung, mereka dapat menumbuhkan sayap atau bahkan mengganti kepala mereka dengan kepala burung. Dengan menyerap jiwa kambing, tubuh mereka dapat berubah menjadi kambing. Mereka yang berhasil mengolah seni ilahi disebut dukun agung sedangkan mereka yang tidak berhasil disebut dukun. Mereka yang mencapai alam makhluk surgawi disebut Raja Dukun. Istana Emas Roland adalah tanah suci kultus dukun dan teknik mereka disebut Kitab Suci Dukun Agung Ruda yang sangat luar biasa. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka dapat melihat kemewahan tempat ini. Bangunan dan istana semuanya bersinar terang dengan cahaya keemasan dan pilar aula utama begitu tebal sehingga membutuhkan 2 orang untuk melingkarkan lengan mereka di sekelilingnya. Bahkan ada lebih banyak patung dewa emas dan banyak orang barbar berdiri di bawah patung dewa emas tersebut. Tiba-tiba sebuah patung emas bergerak, dan jantung Qin Mu berdebar kencang. Sekarang dia tahu bahwa ini bukanlah patung emas para dewa, melainkan dukun-dukun besar. Para dukun agung di Istana Emas Roland benar-benar memurnikan tubuh mereka seperti emas murni, memancarkan cahaya keemasan. Di depan Istana Emas dan di bawah gerbang yang menjulang tinggi, para dukun agung itu bagaikan dewa yang bersinar cemerlang dalam cahaya keemasan, hikmat dan bermartabat. Di depan ada seorang tetua yang berambut emas dan bertubuh emas yang tinggi dan kokoh. Dia mengenakan pakaian emas dan memegang tongkat kerajaan di tangannya. Dengan mahkota berbulu di kepalanya, dia bertanya dengan suara nyaring, Martial Han, kamu telah bebas dan tak terkekang selama bertahun-tahun, mengapa kamu baru menyerahkan diri ke gerbang kami sekarang? Mengantarkan ke gerbang adalah kata yang tepat. Banteng hijau, turunkan gerbang gunung. Banteng hijau itu merobohkan gerbang gunung dengan keras dan kanselir Basan tertawa terbahak-bahak, Dukun Agung, aku telah menyerahkan gerbang gunung. Sebagian besar saudara senior emas ini tampaknya telah kukalahkan sebelumnya. Ketika aku memblokir gerbang selama 100 hari saat itu, aku melukai dan membunuh banyak orang. Aku tidak dapat menahan diri ketika melawan yang kuat, oleh karena itu, aku hanya dapat membunuh mereka sementara yang lemah semuanya selamat di tanganku. Yang lemah inilah yang hadir di sini. Saat dia mengatakan itu,
seluruh gunung langsung gempar. Semua praktisi kuat dari generasi tua di Istana Emas Roland tidak dapat menahan amarah mereka, memenuhi udara dengan suasana yang mengerikan. Kanselir Basan berlidah tajam dan langsung menyinggung setiap ahli Istana Emas Roland, yang memancing kemarahan semua orang. Ditambah fakta bahwa ia telah membawa gerbang gunung ke atas gunung, pasti akan sulit bagi mereka untuk membiarkan masalah itu begitu saja. Salah satu dukun agung itu berwajah serius dan mencibir dengan suaranya yang seperti logam yang menghantam batu, luka-luka kami sudah lama sembuh. Selama bertahun-tahun ini, Istana Emas kami telah mengasah kekuatan kami dan kami sangat ingin bertukar pukulan dengan Martial Han sekali lagi untuk menghapus rasa malu kami. Kanselir Basan tersenyum, Anda akan memiliki kesempatan. Namun, kali ini, saya di sini untuk memblokir gerbang dan bukan untuk memukul Anda sampai mati. Dia membawa Qin Mu dan Ling Yuxiu maju dan datang ke gerbang Istana Emas. Dia mengangkat kepalanya untuk mengamati gerbang gunung ini dan mengingat masa lalu, mendesah sedih, saat itu aku mengikuti guru ke dasar gerbang gunung ini dan memukuli banyak orang sampai mati. Mata para dukun agung yang bersinar cemerlang seperti dewa menyemburkan api saat mereka menatap mereka. Kanselir Basan menoleh ke belakang dan mengedipkan mata pada Qin Mu dan Ling Yuxiu, dan sekarang, aku akan menyerahkan gerbang gunung ini kepada kalian berdua. Ling Yuxiu sedikit khawatir dan berkata dengan lembut, Guru, peraturan di sini tampaknya berbeda dari perdamaian abadi. Kanselir Basan tersenyum dan berkata dengan suara lembut, Dao Sek dan Great Thunder Celap Monastery datang ke Imperial College untuk memblokir gerbang hanya untuk bersaing dengan kita dan tidak menyangkut hidup dan mati. Setelah bertarung, semua orang masih sopan dan ramah. Mengenai tempat ini, semua orang bertarung sampai mati. Anda dapat membiarkan lawan hidup-hidup tetapi jika Anda bertemu dengan para ahli dengan level yang sama, Anda harus membunuh mereka karena akan sulit bagi Anda untuk bersikap lunak terhadap mereka. Saat itu saya telah bertemu dengan banyak ahli yang berada di level yang sama dengan saya dan itulah sebabnya banyak orang telah meninggal. Kulit kepala Ling Yuxiu menjadi mati rasa. Qin Mu juga menenangkan diri dan menarik napas panjang. Akhirnya, itu adalah aturan reruntuhan besar. Great Ruins memiliki aturan yang sama. Dukun agung berjalan mendekat dan tiba di dasar gerbang Gunung Emas. Tatapannya tertuju pada Qin Mu dan Ling Yuxiu sambil berbicara dengan tidak terlalu cepat atau lambat, kita ikuti aturan sebelumnya untuk memblokir gerbang, bertarung tanpa mempedulikan hidup dan mati. Selain itu, aku juga harus mengambil kembali gelar Martial Han, tanpa mempedulikan hidup dan mati. Ekspresi Kanselir Basan tidak berubah dan berkata dengan jelas, semua orang, kultivasi mereka berada di alam 5 elemen. Kami memahami aturan pemblokiran gerbang. Ekspresi Grand Saman tetap tidak terpengaruh emosi dan mengetuk tongkatnya, dengarkan, para murid Istana Emas, bersainglah dengan mereka di alam 5 elemen dan bertarunglah tanpa mempedulikan hidup dan mati. Siapapun yang berani melewati alam 5 elemen, aku akan mengambil nyawamu. Suaranya tidak keras tetapi menyebar ke seluruh gunung. Begitu Grand Saman mengatakannya, dia langsung menatap Kanselir Basan dan tersenyum, Martial Han, saat itu Heaven Han telah membawamu ke Istana Emas kami untuk memblokir gerbang kami. Kemampuan Heaven Han yang luar biasa tidak terbatas dan tentu saja mengundang rasa hormat. Namun, kamu bukan Heaven Han. Ekspresi Kanselir Basan berubah muram saat dia berjalan melewati gerbang gunung, dan suaranya menembus pikiran Qin Mu dan Ling Yuxiu, adik laki-laki, putri, jangan khawatir. Selama mereka tidak membunuhku, mereka akan tetap menantangmu sesuai aturan. Jika aku dibunuh oleh mereka, maka kalian berdua akan berada dalam bahaya. Hati Ling Yuxiu dan Qin Mu bergetar. Keselamatan mereka bergantung pada nyawa Kanselir Basan. Jika Kanselir Basan dicabut gelar Martial Han dan disingkirkan serta Qin Mu dan Ling Yuxiu terbunuh, tidak akan ada yang membocorkan berita apapun. Dengan begitu, reputasi Istana Emas Roland tidak akan rusak dan dunia luar tidak akan tahu tentang tantangan ini. Para praktisi kuat di padang rumput semuanya berada di bawah kekuasaan Istana Emas Roland dan selama Istana Emas Roland memberi perintah, mereka pasti tidak akan mengatakan apapun. Kalau saja Kanselir Basan dibiarkan meninggalkan Istana Emas Roland hidup-hidup, pastilah masalah ini akan disebarkan oleh Basan si tukang mulut besar ini, bukan hanya seluruh padang rumput yang akan mengetahuinya, bahkan seluruh dunia akan mengetahuinya. Kanselir Basan jelas memiliki kemampuan ini. Jika saat itu tiba, reputasi Istana Emas Roland akan hilang total. Oleh karena itu, sebelum Kanselir Basan meninggal, Istana Emas Roland pasti tidak akan mengeroyok Qin Mu dan Ling Yuxiu, tetapi menyelesaikan masalah ini sesuai aturan. Tuan tua, jangan sampai dipukuli sampai mati, kata Banteng Hijau dengan keras. Kanselir Basan tersandung dan membalikkan punggungnya dengan marah, kita akan makan daging sapi setelah kita kembali.
Banteng hijau itu segera mengecilkan kepalanya. Dua pemuda dengan nyali yang berani. Tahukah kalian bahwa kalian menghalangi gerbang tanah suci? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang Kinmu. Kinmu dan Ling Yuxiu berdiri dan melihat ke bawah gunung, hanya untuk melihat banyak dukun berwajah aneh berjalan mendekat dan menghalangi jalan yang menuju ke atas. Salah satu dukun melangkah maju dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar. Ia menumbuhkan tanduk di kepalanya, sayap di punggungnya, dan paruh di mulutnya. Metode kultivasi semacam ini yang mengubah seseorang menjadi non-manusia memang jarang terlihat. Kakak senior, Kinmu dan Ling Yuxiu saling menyapa. Namun dukun Istana Emas itu tidak membalas salam mereka dan berkata dengan suara nyaring, etika adalah sesuatu yang dimiliki oleh Kekaisaran Perdamaian Abadi Anda. Istana Emas Roland kita tidak memiliki banyak aturan. Setelah membunuh kalian berdua, aku akan menyerap jiwa kalian untuk mengembangkan seni ilahiku. Orang-orang seperti kalian jauh lebih kuat daripada para budak itu dan jiwa kalian juga sangat ulet. Tidak akan lebih baik jika menggunakan mereka untuk mengembangkan seni ilahiku. Tatapan mata Kinmu goyah dan berkata, kakak, biarkan aku pergi dulu, aku akan menguji teknik dan seni ilahi mereka. Ling Yuxiu menganggukkan kepalanya. Meskipun kemampuannya meningkat pesat selama perjalanan, masih ada sedikit perbedaan antara dirinya dan Kinmu. Tidak mengetahui seluk-beluk seorang dukun dapat membuat mereka mudah dirugikan saat melawan mereka. Kinmu menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, banteng hijau, bawakan ranselku. Sapi jantan hijau itu maju dan menurunkan ransel di punggungnya. Kinmu pertama-tama meletakkan sarung pisau di punggungnya, menyilangkan dua pisau pembantai babi. Dia kemudian meletakkan kotak pedangnya di belakang sarung pisau, menggantungkan palu besi besarnya, menancapkannya di tongkat bambu dan mengenakan pedang pelindung junior di pinggangnya. Banteng hijau itu menunjukkan niat membunuh dan bertanya, kudengar kau pernah menggembalakan sapi di masa lalu. Kalau kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, bisakah kau mengalahkan mereka? Kinmu meregangkan tubuhnya dan tubuhnya bergerak sambil berkata dengan acuh tak acuh, aku adalah tubuh penguasa. Banteng hijau berteriak, tuanku yang lama tidak pernah dikalahkan di bawah Istana Emas ini. Kinmu memasang ekspresi acuh tak acuh, aku terlahir sebagai tubuh penguasa. Di seluruh dunia, tidak ada yang bisa mengalahkanku di alam yang sama. Dukun sayap burung itu mengeluarkan dua alu emas dan matanya berbinar saat dia tertawa, omong kosong apa itu tubuh penguasa, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kinmu menggerakkan ki vitalnya dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, menyebabkan ki vitalnya bersirkulasi dengan kecepatan yang luar biasa, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sepersekian detik. Aku, tubuh penguasa. Dia mengangkat kakinya dan jejak kaki yang dalam terukir di lantai emas di bawah kakinya. Ledakan. Seluruh tubuhnya melesat ke arah dukun bersayap burung itu dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga orang lain hanya bisa melihat serangkaian bayangan. Tubuh penguasa yang tak tertandingi. Ekspresi dukun sayap burung berubah drastis dan dia buru-buru mengepakkan sayapnya. Namun, sebelum dia sempat terbang ke langit, dia melihat tinju Kinmu menghantam. Dengan raungan naga, pupil matanya tiba-tiba mengecil saat dia melihat kepala naga yang tampak ganas alih-alih tinju. Saat berikutnya, ia melihat 2 kepala naga, diikuti oleh 3 lalu 4. Sayapnya mengepak karena ia ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Karena tergesa-gesa, ia hanya bisa menggunakan alu emas untuk menghalangi bagian depannya. 2 alu emas itu tiba-tiba bengkok dan kekuatan pukulan Kinmu benar-benar menghancurkan 2 senjata roh itu menjadi kertas tipis, karena terbuat dari lumpur. Suara mendesing. Dukun bersayap burung itu terbang ke langit dan berubah menjadi kabut darah saat ia meledak dengan keras. Dari kabut darah itu keluar raungan naga dan kabut darah itu berubah menjadi 45 naga yang tampak ganas. Seolah-olah 45 naga darah inilah dan bukan tinju Kinmu yang telah menghancurkan dukun bersayap burung ini menjadi berkeping-keping. Sementara itu, di panggung emas di depan gerbang gunung, Kinmu tiba-tiba menjadi tenang setelah melakukan gerakan yang sangat intens. Energi vitalnya yang kuat juga tiba-tiba menjadi tenang dan wajahnya menjadi tenang. Banteng hijau, tuanmu yang lama butuh 100 hari untuk mengalahkan Istana Emas Roland. Kinmu berbalik dan menatap para dukun di bawah panggung emas dengan tatapan dingin, dan aku, hanya butuh 1 hari. Ia berdiri di bawah pintu gerbang dan suaranya bagaikan gemuruh guntur, bergema di seluruh Istana Emas Roland, aku hanya butuh 1 hari dan aku bisa menghancurkan semangat semua pengikut Istana Emas Roland, menghancurkan semua kesombongan mereka dan meletakkan martabat mereka di bawah kakiku. Lancang. Seorang dukun meledak dalam kemarahan dan berlari kencang ke arah Kinmu. Saat ia berlari, tubuhnya mengalami transformasi total.
Kulit kepalanya tersebar ke segala arah dan kepalanya tumbuh seperti kepala gajah. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih berotot, mencabik-cabik bajunya menjadi berkeping-keping sementara anggota tubuhnya tumbuh setebal kaki gajah. Cahaya keemasan memancar dari kepala gajahnya dan tubuh manusianya seolah-olah dia seperti dewa yang bangkit kembali melalui pengorbanan, memiliki kekuatan tak terbatas. Kultivasi dan kemampuannya jelas jauh lebih kuat daripada dukun sayap burung. Tubuh dukun sayap burung itu belum berubah menjadi emas sementara tubuh dukun ini seperti terbuat dari emas. Ledakan. Sebuah tinju besar seperti kuali menghantam Qin Mu dan tinjunya menggetarkan udara, menyebabkan gemuruh guntur meledak. Cincin udara putih bersih meledak ke segala arah. Di belakang Qin Mu, bulu putih salju Hulinger berkibar mundur karena hembusan angin, bersama dengan rambut indah Ling Yuxiu. "Mati kau!" teriak dukun berkepala gajah itu. Qin Mu melompat dan menghindari pukulan yang sangat kuat dari samping. Sambil membawa pisau di kedua tangannya, dia bergegas ke depan dukun berkepala gajah dengan lampu pisau menyala. Mengangkat pisau dari terlarang, Qin Mu melesat ke langit dan berguling ke belakang. Saat mendarat, dia menyarungkan kedua pisaunya ke belakang. Sementara itu, tubuh besar dukun berkepala gajah itu terbelah menjadi dua bagian dan berguling menuruni gunung, menodai tangga emas itu menjadi merah. Mata seorang dukun memerah karena marah, lalu tiba-tiba mencabut spanduk hitam dan menyerbu ke arah Qin Mu, sambil berteriak dengan tegas, "Aku akan memurnikan jiwamu, mati." Qin Mu menggunakan teknik alam iblis surgawi untuk menyegel jiwa dan rohnya. Mengangkat tangan dan satu jarinya, kotak pedang di punggungnya terbuka dan sebuah pedang terbang mengeluarkan suara melengking tajam saat menembus jantung alis sang dukun. Jari Qin Mu menjentik ke atas dan pedang terbang itu melesat mundur, kembali ke kotak pedangnya disertai jejak cahaya darah. Membunuh. Seorang dukun wanita berkepala macan tutul dan berekor macan tutul mengangkat sebuah cermin, mengarahkannya ke arah Qin Mu, menyebabkan roh-roh jahat muncul di cermin itu. Ding! Tiba-tiba sebuah pedang terbang muncul di depan cermin dan mencoba menembusnya. Namun, permukaan cermin itu sangat padat dan berhasil menghalangi pedang terbang ini. Namun, pada saat berikutnya, pedang itu berubah menjadi bentuk pedang bor dan menembus cermin perunggu. Cahaya pedang itu menghancurkan cermin dan menembus dukun wanita itu. Apa yang menakutkan tentang racun dukun? Pakaian Qin Mu berkibar tertiup angin dan dia mengangkat tangannya untuk mengambil pedangnya. Dukun lain menumbuhkan bulu, cakar, dan ekor harimau dan menerkam ke depan. Dia menimbulkan angin kencang saat menerkam ke depan, tidak memberi Qin Mu kesempatan untuk menghunus pedangnya. Qin Mu meninju ke samping dan keduanya bergerak tidak beraturan, sehingga menimbulkan suara benturan yang tak ada habisnya. Dukun itu menggelengkan kepalanya dan menumbuhkan kepala harimau, mengeluarkan suara gemuruh terus-menerus untuk membombardir jiwa dan roh Qin Mu. Qin Mu menggunakan tinjunya sebagai mudra dan meninju keluar sinar matahari memurnikan jiwa yang di langit. Membentangkan kelima jarinya keluar, ia melepaskan mudra kebebasan iblis surgawi. Tinju dan telapak tangannya berubah berulang kali, berganti-ganti antara jalan Buddha dan iblis. Raungan harimau sang dukun hanya berhasil terdengar 3 kali sebelum jiwa dan rohnya hancur berkeping-keping, ambruk di lantai. Seorang dukun hebat lainnya dari alam 6 arah tiba-tiba muncul dan kultivasinya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia dapat menggunakan seni ilahinya dengan bebas dan mempertahankan penampilan dan bentuk manusia normal. Meskipun dia telah menyegel harta karun ilahi 6 arahnya, saat dia mengeksekusi tekniknya, dia langsung berubah menjadi kera ganas yang memegang tongkat emas setebal pilar. Dengan kekuatannya yang tak terbatas, dia dapat menyapu 1000 pasukan tentara sambil tetap sangat lincah. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk menarik tongkat bambunya dan menggunakan tongkat bambunya untuk menghadapi tongkat emas itu. Keduanya beradu bagai kilat dan tiba-tiba tongkat emas itu berhenti. Sang dukun memperlihatkan ekspresi heran ketika dadanya ditepuk oleh tongkat itu. Namun, dia tetaplah seorang dukun agung dari alam 6 arah dan bukan sekadar dukun. Dia segera membuka segel harta karun ilahi 6 arahnya dan tepat saat dia membuka segel harta karun ilahinya, jantungnya tertusuk tongkat bambu, menyebabkan mayatnya jatuh ke lantai. Qin Mu mencabut tongkat bambu dari hatinya. Dukun-dukun besar dari alam 6 arah disebut praktisi seni dewa di kedamaian abadi. Namun, satu-satunya perbedaan adalah bagaimana mereka memanggil mereka, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Jika praktisi seni ilahi ini tidak menyegel harta karun ilahi 6 arahnya, akan sulit bagi Qin Mu untuk membunuhnya. Namun, selama mereka berada di alam yang sama dengan Qin Mu, dia akan memiliki kemampuan untuk membunuh lawannya, tidak peduli apakah mereka berada di alam 6 arah atau alam 7 bintang. Dong! Seorang pria kuat berwarna emas tiba-tiba melompat ke panggung emas dan mendarat dengan keras.
Di punggungnya terdapat sarung pisau yang tingginya lebih dari 1,5 manusia. Dia tiba-tiba meraung ke arah Kinmu dan cahaya pisau melesat keluar dari sarung pisaunya dan menyebabkan langit yang penuh dengan bayangan pisau menghantam ke arah Kinmu. Pada saat yang sama, pria kuat emas itu mengayunkan pisau di kedua tangannya, menebaskannya ke arah Kinmu. Kedua pisau itu terkadang maju dan terkadang mundur, seperti dua ular piton besar yang melilitnya dan berguling ke arah Kinmu. Kinmu menggenggam pisau pembantai babi dengan genggaman normal dan memegang pisau pembantai babi lainnya dengan genggaman terbalik sementara pedang terbang beterbangan dari kotak pedang di punggungnya dan menghadapi cahaya pisau yang menebas ke bawah. Badai pasti berlalu. Tubuh mereka satu besar dan satu kecil karena pria kuat emas itu setengah tubuh lebih tinggi dari Kinmu. Saat mereka berdua saling beradu, ada dua cahaya pisau, satu vertikal dan satu horizontal. Yang horizontal adalah gunung yang menghalangi jalan ke depan sementara yang vertikal adalah pisau yang membelah gunung. Cahaya pisau merah darah naik ke langit seolah-olah itu adalah raksasa yang mengayunkan pisaunya dan membelah jalan keluar dari tebing gunung. Tubuh pria kuat emas itu terbelah menjadi 4 bagian dan dibunuh oleh cahaya pisau vertikal dan horizontal ini. Kinmu menggoyangkan pisaunya dan membersihkan darah yang menempel di pisaunya. Memegang kedua pisau dengan pegangan terbalik, dia menyarungkannya kembali. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menunjuk, menyebabkan pedang terbang keluar dari sarungnya dan menembus jantung alis seorang dukun yang mencoba menembaknya dengan busur. Bunuh dia dan balas dendam untuk saudara senior dan junior kita. Masih ada dukun yang terus-menerus menyerbu ke depan dan Kinmu menghindari mereka, memutar tubuhnya untuk memberikan tendangan ke belakang. Dia juga menggunakan pisau, pedang, tinju, dan kaki untuk membunuh setiap dukun yang datang untuk menantangnya. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi suara di sekitarnya. Di depan gerbang gunung Istana Emas Roland, ada lebih dari 40 mayat tergeletak berserakan di tangga emas. Kinmu melihat ke bawah panggung dan di bawah panggung ada wajah-wajah ketakutan dan mata-mata yang ketakutan. Ketika tatapan mereka bertemu dengannya, mereka akan menghindarinya dan tidak berani menatapnya. Para dukun ini berkemauan keras, namun, setelah Kinmu membunuh lebih dari 40 orang terus-menerus, semangat dan kemauan mereka pasti melemah. Selama melemah, hal itu akan terus berlanjut dan berkembang menjadi rasa takut tidak mampu mengalahkan lawan yang akan membuat mereka takut dan menghormati Kinmu. Apa yang dilihat Kinmu di sepanjang jalan ini membuatnya menyimpan dendam terhadap Istana Emas Roland. Ketika Jenderal Torimu memerintahkan para prajurit untuk mengumpulkan jiwa-jiwa pasukan pemberontak untuk dipersembahkan kepada Istana Emas Roland, ia masih bingung saat itu. Sekarang ia menyadari bahwa Istana Emas Roland sebenarnya menggunakan jiwa-jiwa untuk berkultivasi. Kali ini dia datang untuk mengambil kembali tubuh bagian bawah Bacar dan bukan untuk menghalangi gerbang. Karena permusuhan di antara mereka telah terbuka, dia hanya perlu menghancurkan semangat dan keinginan sekte ini, menghancurkan kepercayaan diri mereka berkeping-keping dan menginjak-injak teknik dan keterampilan mereka. Ini untuk memberitahu mereka bahwa seni ilahi mereka yang menggunakan jiwa manusia untuk berkultivasi tidak ada nilainya. Siapa di antara kalian yang telah mengolah kitab suci dukun besar Luda? Kinmu melihat sekeliling dengan ekspresi dingin dan bibirnya perlahan melengkung membentuk senyuman. Keluarlah, aku ingin membunuh satu. Keheningan meliputi di depan gerbang gunung. Di balik gerbang gunung, ekspresi dukun agung yang seperti emas berangsur-angsur berubah menjadi hitam di Istana Emas Roland. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berjalan keluar dan seorang dukun agung setengah baya berkata dengan suara yang dalam, "Shimuro, kelemahannya ada di bagian kedua tulang belikat kirinya. Ini adalah kelemahan tekniknya yang tidak dapat dia kembangkan." Dukun muda yang hebat itu menjawab dengan sungguh-sungguh, "Saya sudah memperhatikannya tetapi saya tidak dapat menentukan lokasinya yang tepat." Saman King, terima kasih banyak telah menunjukkannya. Wajah Kanselir Basan merosot dan mencibir. Saman King, sebagai seorang senior, bukankah apa yang kamu lakukan sedikit tercela? Martial Han, kumohon. Dukun besar setengah baya itu bertindak samar dan mengangkat tangannya. Dulu aku dikalahkan di tanganmu dan aku merenungkan pengalaman menyakitkan itu, yang mengakibatkan kultivasiku meningkat pesat beberapa tahun ini. Aku selalu ingin menghapus rasa maluku di masa lalu dan surga pasti kasihan padaku hingga akhirnya mengirimmu kembali. Kanselir Basan tiba-tiba terangkat ke udara dan memancarkan cahaya yang seperti pisau besar yang panjangnya 300 meter dan dapat membelah langit. Dia bergerak menjauh dan suaranya terdengar dari kejauhan, kultivasi orang-orang ini terlalu rendah. Aku khawatir mereka akan mati karena getaran dari bentrokan kita akan bertarung di pegunungan bersalju. Dukun agung setengah baya itu menatap dukun agung yang berdiri dan berkata, "Maju." Suara mendesing.
Sinar cahaya keemasan menerobos langit dan mengejar cahaya pisau itu yang berlari langsung ke pegunungan salju. Di antara gunung-gunung yang megah dan salju putih yang tak terbatas, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan mencairkan salju. Dalam cahaya keemasan itu, ada cahaya pisau putih salju yang berkelap-kelip dan di sanalah pertempuran yang mengguncang dunia sedang berlangsung. Namun, ketika mencapai Istana Emas Roland, hanya gerakan gelombang lemah yang tersisa. Di bawah gerbang gunung Istana Emas, Qin Mu berbalik dan menatap Shimuro yang berjalan turun dari aula suci Istana Emas. Kanselir Basan telah memancing sebagian besar ahli di Istana Emas Roland pergi yang mungkin memudahkannya menemukan bagian bawah tubuh jagal. Namun, masih ada beberapa ahli senior yang tersisa di depan aula suci. Shimuro memiliki ekspresi serius tetapi tatapannya menunjukkan sedikit kegembiraan. Tubuhnya juga berwarna emas. Ketika Qin Mu bertukar pukulan dengan para dukun ini, dia mengamati dari samping. Selain mencoba untuk mengetahui apakah Qin Mu punya kelemahan, alasan mengapa dia tidak langsung maju adalah untuk membiarkan para dukun ini melawan Qin Mu satu demi satu untuk menguras kultivasi Qin Mu, sehingga memberinya peluang kemenangan yang lebih besar. Sekarang dia telah menemukan kelemahan Qin Mu dan Qin Mu telah mengalahkan lebih dari 40 orang berturut-turut, kesempatannya telah tiba. Ekspresi Qin Mu bagaikan sumur tua yang tidak beriak saat dia duduk di sana dengan tenang seolah-olah dia tidak baru saja mengalami lebih dari 40 pertempuran sengit. Tiba-tiba, kedua tubuh mereka bergerak bersamaan. Ki vital meledak di bawah kaki Qin Mu, memberinya kecepatan yang sangat cepat yang membawanya langsung ke wajah Shimuro dalam sekejap saat dia melepaskan pukulan. Guntur musim semi di Laut Timur yang sepi. Shimuro menerima pukulan darinya, namun, suara lonceng besar meledak dari tubuhnya. Qin Mu segera merasakan kekuatan tinjunya yang seperti sungai yang bergolak mengalir ke laut menghantam sesuatu seperti dinding perunggu dan besi, membuat kekuatan sekecil apapun tidak bisa melewatinya. Seolah-olah tubuh Shimuro dibuat dari logam paling keras dan sangat padat. Tubuh Shimuro bergoyang dan tiba-tiba berubah menjadi manusia yang memiliki kepala dan sayap burung. Sepasang sayap di punggungnya bersinar terang dalam cahaya keemasan dan dibentuk oleh pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Pedang emas itu berdengung dan menebas ke depan. Qin Mu menghindar dan mundur sementara pedang terbang melesat keluar dari kotak pedang di punggungnya untuk menghadapi bulu-bulu pedang yang menebasnya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa kedua sayap Shimuro berbeda dari biasanya. Di antara setiap bulu berbentuk pedang, ada ki vital yang menghubungkannya yang membuat hatinya bergetar dan dia langsung tahu bahwa itu buruk. Suara mendesing. Pedang tajam yang membentuk sayap Shimuro tiba-tiba pecah dan terbang keluar dari sayapnya, menusuk ke arah Qin Mu ke segala arah. Pada pedang emas ini, sebenarnya ada bola mata hitam pekat yang berputar-putar, membuatnya tampak aneh dan menyeramkan. Ada roh yang terperangkap di dalam setiap pedang ini yang telah menjadi roh pedang. Tatapan mata Qin Mu tertuju pada mata itu dan tiba-tiba merasa pusing. Dia tahu itu buruk dan segera menutup matanya sambil mengeluarkan pisaunya. Pertempuran tengah malam melintasi kota-kota berbadai. Cahaya pisaunya bergerak cepat dan lincah saat mereka mengelilingi seluruh tubuhnya untuk menangkis pedang emas secara terus-menerus. Midnight Battle Across Stormy Cities memiliki dua kata, pertempuran tengah malam, yang sudah berarti bahwa gerakan ini tidak mengharuskan seseorang untuk menggunakan mata mereka untuk melihat sekeliling. Pedang Shimuro sangatlah aneh dan jika pandangan seseorang tertuju pada pedangnya, maka mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Oleh karena itu, keputusan yang tepat adalah menggunakan jurus ini. Kitab suci Dukun Agung Ruda sungguh luar biasa, sangat jahat. Pisau di tangan Qin Mu beradu dengan pedang lawan dan dia langsung merasa bahwa kekuatan pedang lawan lebih rendah darinya. Kekuatan utama sekolah teknik pertempuran terletak pada senjata yang digunakan seseorang yang dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya. Pedang emas Shimuro dipaksa mundur oleh Midnight Battle Across Stormy Cities dan kembali ke sisinya, berubah kembali menjadi sepasang sayap. Dengan sayapnya yang berayun, dia menangkis semua pedang tajam yang ditembakkan Qin Mu dari kotak pedangnya. Tiba-tiba, kedua pisau Qin Mu terlepas dari tangannya saat dia memberikan pukulan yang bagaikan matahari besar di langit, menyinari jiwa yang beriang. Shimuro terkena sinar dari keterampilan tinjunya yang menyebabkan pikirannya sedikit goyah, namun, gerakannya tidak terpengaruh sedikit pun, meskipun mata pedangnya tertutup dari sinar matahari yang menusuk dan mengeluarkan jeritan menyedihkan saat berubah menjadi asap hijau. Qin Mu menggunakan Freedom Mudra dengan tangannya yang lain, tetapi Shimuro tetap tidak tergerak. Kitab suci Dukun Agung Ruda telah menggunakan jiwa orang lain sebagai bahan kultivasi dan memurnikan jiwanya sendiri hingga menjadi sangat stabil. Tubuhnya juga sangat kuat, bahkan Thundercelap Eight Strikes pun tidak dapat menggoyahkannya. Qin Mu sedikit mengernyit dan tiba-tiba menunjuk dengan jarinya.
36 pedang terbang keluar dari kotak pedang dan bergabung bersama untuk membentuk bentuk pedang bor saat mereka menusuk ke arah Shimuro. Sayap Shimuro berayun ke atas dan ke bawah di depan tubuhnya dan pedang yang membentuk sayapnya terus-menerus mengubah posisi, mencoba menghalangi serangan Kinmu. Namun, pada saat berikutnya, bentuk pedang bor telah menembus pertahanan sayapnya. Shimuro terkejut dan merasakan sakit di dadanya. Tubuh emasnya ternyata tidak mampu menghalangi wujud pedang bor. Ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit sambil menimbulkan badai. Suara mendesing. Tepat saat angin kencang bertiup, Kinmu segera melangkah ke arah angin dan bergerak. Shimuro menunjukkan ekspresi khawatir. Kecepatan Kinmu berlari di langit bahkan lebih cepat daripada dia mengepakkan sayapnya untuk terbang. Jurus kaki pencuri surga milik si cacat memiliki kecepatan yang tak tertandingi di dunia. Jika dia tidak mengepakkan sayapnya untuk menimbulkan badai, akan sulit bagi Kinmu untuk mengejarnya di langit, tetapi dengan badai yang bersatu, udara bagaikan tanah datar bagi Kinmu. Pergi! Shimuro berteriak dan pedang emas berterbangan dari sayap di punggungnya, menusuk ke arah Kinmu dan berusaha mencegahnya mendekat. Sayapnya langsung kosong dalam sekejap dan hanya tersisa 2 sayap emas. Sosoknya langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, cahaya pisau itu seperti air terjun yang bertabrakan dengan pedang emas yang dengan cepat menusuk. Suara menusuk terdengar ketika pedang emas menembus air terjun Kinmu dan menusuk bahu kirinya, yang tepat berada di bagian kedua tulang belikatnya. Sementara itu, tubuh Kinmu pun telah sampai di depan Shimuro dan melewatinya, mengolesi cahaya pisau seterang salju di leher Shimuro. Cahaya pisau itu sangat tipis dan sepertinya telah memotong leher Shimuro sebelum keluar dari belakang. Namun, sepertinya juga tidak memberinya luka apapun. Shimuro mendarat di tanah dan pedang emas itu berdenting kembali, membentuk 2 sayap di punggungnya. Kedua sayap emas itu terbentang dan memancarkan sinar keemasan ke segala arah. Bagus sekali, kakak senior Shimuro. Sebuah suara berteriak karena terkejut dan senang. Semangat para dukun lainnya pun meningkat dan mereka semua berteriak, kakak senior Shimuro, persetan dengan budak perdamaian abadi ini. Orang-orang di perdamaian abadi semuanya kambing berkaki 2, mereka hanya layak digunakan untuk budidaya dan tidak layak untuk hidup di dunia ini. Kinmu mendarat di tanah dan pedang terbang itu terbang kembali satu persatu ke dalam kotak pedangnya. Pemuda itu mencabut pedang emas dari bahunya dan melemparkannya ke tanah. Pakaian di tubuhnya masih baik-baik saja. Ketika pedang ini menusuk, pedang itu terhalang oleh pakaian bersulam ini, namun, pedang itu telah menusuk tulang belikatnya bersama dengan pakaiannya. Apa yang disebut kebal terhadap pedang dan tombak sebenarnya tidak dapat menangkis pedang dan tombak sepenuhnya. Meskipun pakaiannya yang terbuat dari sutra alami emas 6 sayap berhasil menangkis pedang emas, dia masih terluka. Di bawah panggung emas, sorak-sorai terdengar. Sementara itu, Shimuro masih melebarkan sayapnya dengan anggun seolah menikmati sorak-sorai semua orang. Kinmu melangkah maju dan sorak-sorai berangsur-angsur mereda. Kinmu mengangkat tangannya dan menyarungkan kedua pisaunya dan menghampiri Shimuro. Namun, Shimuro tidak bergerak sama sekali dan terus mengembangkan sayap emasnya tanpa melakukan pertahanan apapun. Kinmu mengangkat tangannya dan menjambak rambutnya, menariknya ke atas dengan lembut. Mencabut kepalanya dari lehernya, dia melemparkannya ke bawah panggung. Sorak-sorai di bawah panggung emas semakin pelan. Hanya para dukun yang berada jauh dan tidak dapat melihat pemandangan ini yang masih bersorak, terdengar beberapa kali menusuk telinga. Saat kepala berguling turun dari panggung dan ke kaki para dukun, sorak-sorai itu hilang. Shimuro yang telah mengolah kitab suci dukun besar Ruda juga tewas. Tepat saat kemenangan sudah di depan mata, kepalanya dipenggal oleh Kinmu. Ling Yuxiu bergegas maju dan ingin membalut lukanya. Kinmu menjabat tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Aku bilang aku harus menghancurkan keinginan mereka jadi aku harus melakukannya. Kamu bisa tenang saja. Ling Yuxiu sedikit mengernyit dan merasa bahwa Kinmu agak terlalu percaya diri. Penggembala sapi, bahumu terluka, kelemahan di bahumu akan semakin parah. Jika ada dukun hebat lain yang mengolah kitab suci dukun Ruda muncul. Tepat saat dia berkata demikian, seorang dukun muda hebat lainnya tiba-tiba keluar dari aula suci Istana Emas Roland. Sambil tersenyum, dia berkata, adik muda Shimuro masih terlalu tidak berpengalaman dan tidak cukup tenang, itulah sebabnya dia meninggal. Aku, dan Baro dari alam 6 arah, akan menyegel harta karun ilahi 6 arah milikku. Ekspresi Kinmu berubah serius dan tubuhnya melayang mundur. Kakinya mengetuk dengan cepat dan melompat ke atap aula Istana Emas. Dan Baro tertawa keras dan mengejarnya seperti bayangan. Dia memegang palu besar dan kepala palu itu adalah tengkorak raksasa. Tengkorak itu berwarna emas gelap dan sebenarnya ada 7 duri tulang yang tumbuh dari tengkorak itu.
Pada setiap duri tulang itu, ada tengkorak kecil yang seukuran kepalan tangan. Di rongga mata kedelapan kepala ini, sebenarnya ada mata di dalamnya yang membuat mereka sangat menakutkan. Meskipun kepala palu itu besar, gagangnya sangat pendek dan hampir tidak muat di tangannya. Dan Baro mengayunkan palunya pelan-pelan dan 7 tengkorak kecil itu langsung membuka mata mereka. Bola mata itu berputar-putar di dalam rongganya dan tiba-tiba membuka mulut mereka untuk mengeluarkan asap hitam dari mulut tengkorak-tengkorak itu. 7 jejak asap bergerak maju mundur, melesat seperti naga hitam ke arah Kinmu yang berada di atas aula Istana Emas. Pedang tajam berterbangan dari kotak pedang Kinmu. Dengan jentikan pedangnya, dia memenggal kepala naga hitam itu. Namun, dia kehilangan kendali atas pedang terbangnya di saat berikutnya dan mereka jatuh ke lantai dengan bunyi berdenting. 7 pedang terbang itu mendarat di atas aula Istana Emas dan berdenting saat memantul. Di dalam pedang itu, ada ki hitam yang bergerak maju mundur. Kinmu langsung merasakan ki vitalnya tercemar dan dia terkejut. Kitab suci dukun besar Ruda tampaknya mencakup semuanya seperti kitab suci iblis surgawi pendidikan agung karena tidak hanya memiliki satu jenis teknik. Misalnya, apa yang telah dikembangkan Shimuro adalah satu jenis, mengambil jalur seni pedang ilahi. Sementara itu, Danbaro telah mengembangkan jenis lain, mengambil jalur seni sihir ilahi. Meskipun mereka berdua telah mengembangkan kitab suci dukun agung Ruda, jalur yang mereka ambil berbeda. Kinmu menghindar dan ubin emas di aula Istana Emas meledak saat naga hitam keluar masuk aula Istana Emas sambil menyerangnya. Kedua sosok itu melompat seperti kelinci dan menukik turun seperti elang, berlari cepat di atas aula Istana Emas. Bahkan dindingnya seperti tanah datar bagi mereka. Tiba-tiba tubuh Kinmu tenggelam dan dia jatuh ke aula Istana Emas itu. Dan Baro mencibir dan mengayunkan palu besarnya untuk menghancurkan aula Istana Emas itu dan menyerbu masuk. Wah! Sosok manusia melesat ke langit dan melambaikan tangannya untuk menusuk ke belakang dengan pedang terbangnya. Sementara itu, Danbaro mengikutinya dari dekat sambil menginjak jejak asap hitam. Asap hitam terus membumbung ke depan saat ia membantai ke arah Kinmu. Kinmu menerobos aula Istana Emas dengan keras dan memasuki aula istana lainnya untuk menghindari serangan Danbaro. Danbaro mengikutinya dengan agresif, membuat para dukun dan dukun agung Istana Emas Roland melampiaskan amarah dan menghilangkan suasana hati mereka yang tertekan. Keduanya berlari cepat meninggalkan aula Istana Emas dan saling menyerang tanpa ampun, semakin menjauh dari gerbang gunung. Kepercayaan diri Danbaro semakin kuat, menyebabkan serangannya menjadi semakin ganas. Ketika Kinmu mendarat di aula Istana Emas, dia langsung menyerbu ke dalamnya hanya untuk menghadapi gunung-gunung dan sungai-sungai megah yang datang ke arahnya. Pedang menginjak gunung dan sungai. Danbaro merasa seolah-olah dia tumbuh semakin kecil saat mendarat di bongkahan gunung dan sungai itu, membuatnya bingung. Di depan gerbang gunung, semua orang menatap dengan gugup ke aula Istana Emas tempat mereka berdua mendarat. Setelah beberapa saat, sesosok emas tiba-tiba melompat keluar dari aula Istana Emas dan berdiri di atap sambil memegang palu tulang. Di tangannya yang lain, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke langit. Semua orang di Istana Emas Roland bersorak memekakkan telinga sementara wajah Ling Yuxiu berubah pucat pasi, tampak kehilangan akal sehatnya. Banteng hijau itu juga menatap kosong bersama Hulinger. Yang menggembalakan sapi sudah mati, pikiran Ling Yuxiu benar-benar kosong. Di depan aula suci, beberapa raja dukun itu tersenyum tipis dan saling berpandangan sebelum menganggukkan kepala pelan. Danbaro tidaklah buruk, kejam dan tenang, dia memiliki bakat hebat yang melampaui bakat normal. Seorang raja dukun tua bertanya dengan heran, mengapa dia tidak kembali ke aula suci. Danbaro membawa kepala itu dan melompat kembali ke Istana Emas, tidak kembali ke gerbang gunung. Raja dukun lainnya tersenyum, dia kemungkinan besar terluka. Danbaro memiliki sifat yang hati-hati dan pasti akan memulihkan diri begitu dia terluka agar tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Ini juga sebabnya kami memiliki harapan besar padanya. Sekarang hanya gadis muda ini yang tersisa yang akan segera mati juga. Aku ingin tahu bagaimana situasi di pegunungan. Beberapa raja dukun ingin memeriksa situasi pertempuran tetapi mereka diperintahkan untuk tetap di sini untuk menjaga aula suci dan tidak pergi. Di aula emas itu, Danbaro membuang kepala itu dan mengeluarkan sebuah gulungan, membukanya perlahan untuk melihatnya dengan saksama. Perbendaharaan Istana Emas Roland terletak tepat di sebelah aula utama ini. Aku tidak datang ke tempat yang salah. Dia menutup peta geografis Istana Emas Roland dan berdiri untuk pergi. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di bahunya dan buru-buru mengeluarkan botol giok. Melihatnya, dia memasukkannya kembali ke dalam lengan bajunya, hampir mengeluarkan Los Fragrance.
Dia mengeluarkan botol giok lainnya dan dengan hati-hati menuangkan sedikit air liur naga untuk mengoleskannya pada luka di bahunya, yang dengan cepat sembuh tanpa menimbulkan rasa sakit lagi. Dan Baro menaruh kembali botol gioknya dan berpikir sejenak. Dia mengambil pedang pelindung junior di tangannya dan berjalan keluar dari aula istana emas ini dan tiba di aula besar lainnya dalam beberapa langkah. Di depan aula besar itu, seorang pria emas dengan punggung kura-kura sedang memegang kapak untuk menjaga tempat itu. Dia memiliki mulut katak dan cangkang kura-kura emas di punggungnya, tampak berani dan kuat. Ketika dia melihatnya berjalan mendekat, dia bertanya dengan heran, "Dan Baro, apa yang kamu lakukan di sini?" Warna emas di tubuhnya bahkan lebih pekat dari Dan Baro, tetapi masih lebih redup dari para Shaman King itu. Kedudukan dan kemampuannya seharusnya lebih rendah dari seorang Shaman King. Murid membunuh penjahat yang datang untuk memblokir gerbang kami dan menerima pedang berharga. Saya tidak berani menyimpannya untuk diri saya sendiri dan memutuskan untuk mempersembahkannya kepada Sekte Suci. Dan Baro menyerahkan pedang pelindung junior dengan kedua tangannya dan tersenyum. Aku tidak mengolah pedang jadi meskipun pedang ini bagus, tidak ada gunanya bagiku, oleh karena itu aku ingin menggunakan harta ini untuk menukarnya dengan harta lainnya. Pelindung punggung kura-kura itu mengambil pedang pelindung junior dan menariknya keluar dengan suara suang, menyipitkan matanya dari pantulan dingin saat dia berteriak keheranan, pedang yang luar biasa. Tidak banyak harta di Istana Emas Roland yang bisa setara dengan pedang ini. Kamu benar-benar menerima harta yang luar biasa, Dukun Agung pasti akan memberimu hadiah. Dia membuka pintu aula dan Baro segera bertanya, bisakah murid masuk untuk memilih harta karun? Penjaga punggung kura-kura itu berpikir sejenak dan tersenyum, mungkin itu bukan ide yang buruk. Kamu telah melakukan perbuatan baik dan mempersembahkan harta karun seperti itu, Dukun Agung pasti akan memberimu hadiah yang bagus. Namun, saat kamu masuk, kamu hanya dapat melihat harta karun yang disimpan di Istana Emas Roland dan tidak dapat mengambilnya. Saat Dukun Agung memberimu hadiah dan membuka segelnya, barulah kamu dapat mengambilnya. Dan Baro sangat gembira dan segera mengikutinya ke aula Istana Emas ini. Pelindung punggung kura-kura berdiri di tengah aula dan dengan hati-hati membuka beberapa pembatas. Ia kemudian melangkah maju 2 langkah dan melepaskan beberapa segel sebelum melangkah maju beberapa langkah lagi. Ia mengeluarkan harta karun jimat. Ini adalah harta karun kertas persegi dengan 14 sisi dan 24 sudut yang dibentuk oleh rune yang tumpang tindih. Ketika Ki Vital memasukinya, harta karun jimat akan melayang dan perlahan-lahan menyala. Ketika harta karun jimat itu menyala, ia mulai berputar terus-menerus dan memancarkan rune pada setiap sisinya ke udara. Dan Baro langsung melihat bahwa di depan mereka, udara transparan perlahan mulai berubah dan menjadi banyak kotak tembus pandang. Di dalam setiap kubus, ada seseorang yang sebesar kepalan tangan, tampak sangat jahat. Orang-orang mondar-mandir di dalam kubus dengan gelisah seolah-olah mereka ingin melompat keluar dan memakan manusia.